Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Arahan tersebut menjadi salah satu dari 4 fokus kebijakan energi pemerintah. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah berencana untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak baru. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Arahan tersebut menjadi salah satu dari 4 fokus kebijakan energi pemerintah. Menurut Menteri SDM yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, ketahanan energi menjadi perhatian Presiden lantaran saat ini ketahanan stok bahan bakar minyak nasional baru mencukupi untuk 21 hari, sedangkan standar internasional berada di level 90 hari. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak baru. Selain ketahanan energi, fokus kebijakan energi ke depan juga meliputi kedaulatan energi tanpa adanya intervensi pihak lain, kemandirian energi, dan swasembada energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan prastudi kelayakan untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak di 18 daerah dengan total nilai investasi 72 triliun rupiah. Proyek penyimpanan minyak tersebut menjadi salah satu dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi prioritas yang tengah dikaji Badan Pengelola Investasi Danantara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah tengah merampungkan regulasi bea keluar komoditas batubara sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Tarif bea keluar komoditas batubara akan berkisar antara 5 hingga 11% dengan beberapa level penyesuaian yang masih dibahas. Pemerintah mulai menata ulang kebijakan fiskal sektor batu bara, seiring dengan upaya menghidupkan kembali proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi liquefied petroleum gas impor. Salah satu instrumen yang disiapkan yakni pengenaan tarif bea keluar ekspor batu bara dengan skema berjenjang mengikuti pergerakan harga komoditas global. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan skema bea keluar tersebut tengah dibahas di tingkat teknis dan akan menjadi bagian dari kebijakan fiskal pada tahun ini. Tarif yang diusulkan berada pada kisaran 5% hingga 11%, tergantung level harga batu bara di pasar internasional. Meski demikian, Purbaya menegaskan besaran tarif final belum ditetapkan, lantaran peraturan Presiden sebagai payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan dan masih menyerap masukan dari para pemangku kepentingan. Tarifnya udah dikaji-kaji juga sih. Oh udah Kak, tarifnya udah kali, cuman putusnya berapa masih belum, masih diundangin antara 5, 7, 8, 7, 8 apa 11 Sambil jalan ya Mas. ada berapa level? Sambil jalan ya. Apa? Kebijakan bea keluar ini dipastikan tidak dimaksudkan untuk menekan industri, melainkan menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara, stabilitas sektor hulu, dan dukungan terhadap agenda hilirisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kementerian SDM akan menerbitkan 313 izin atas wilayah pertambangan rakyat baru untuk tahun 2026. Kementerian mencatat terdapat 3 provinsi yang telah mengajukan wilayah pertambangan rakyat. Kementerian SDM akan menerbitkan 313 izin atas wilayah pertambangan rakyat baru untuk tahun 2026. Keputusan ini telah diambil berdasarkan penyesuaian wilayah pertambangan tahun 2025 yang berbasis pada usulan pemerintah daerah. Rencana penyusunan wilayah pertambangan diajukan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di wilayah yang memiliki potensi mineral dan batu bara.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI, Wakil Menteri SDM Willy Tanjung menyebut, terdapat 3 provinsi yang telah mengajukan wilayah pertambangan rakyat bersamaan dengan hasil verifikasi dari ESDM, yakni Kalimantan Tengah 129 blok wilayah pertambangan rakyat, Sumatera Barat 121 blok, dan Sulawesi Utara 63 blok. Dasar pengajuan rencana penyesuaian wilayah pertambangan adalah berdasarkan usulan Menteri dari usulan gubernur yang telah melalui proses koordinasi dengan bupati wilayah kota yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batu bara yang dapat diusahakan menjadi kegiatan usaha pertambangan. Kepastian wilayah pertambangan rakyat ini sangat penting untuk menjaga stabilitas iklim investasi sektor minerba, sekaligus memperkuat tata kelola pertambangan rakyat tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah mengantongi izin resmi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah terus memperkuat kebijakan tata ruang untuk melindungi sawah nasional. Langkah tersebut untuk memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan, pemerintah terus memaksimalkan penguatan pengendalian alih fungsi lahan sawah guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan. Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam periode 2019 hingga 2024, Indonesia telah kehilangan sekitar 554.000 hektar lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan. Untuk itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2030 yang mengamanatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya. Dan jumlahnya harus 87% minimal dari total LBS. Kalau mengacu kepada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 tahun 2030, di situ dinyatakan bahwa yang namanya lahan sawah yang masuk kategori LP2B, yaitu lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, yaitu lahan sawah yang harus diproteksi, tidak boleh dialihfungsikan menjadi apapun selama-lamanya, itu jumlahnya harus 87% minimal dari total LBS. Nusron menambahkan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan tata ruang dan pengelolaan lahan guna melindungi sawah nasional sebagai aset strategis demi ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyoroti banyaknya konflik agraria di berbagai daerah yang belum terselesaikan. Demi memperkuat pengelolaan lahan sawah nasional sebagai aset strategis demi ketahanan pangan, pemerintah harus segera menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Heriawan menegaskan, konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan masih saja terus berulang, di mana sengketa lahan yang berakar pada hak guna usaha atau HGU dan non-HGU dinilai terus memicu ketegangan serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Jadi situasi seperti ini adalah saatnya untuk diangkat keseluruhannya ke permukaan untuk menjadi bahan-bahan, untuk menjadi bahan masukan bagi semua proses perundang-undangan yang sedang dibahas. Baik itu nanti diselesaikan satu persatu dalam konflik per konflik atau diselesaikan dalam bentuk regulasi, sehingga kedepannya kita insya Allah tahun 2026 mulai pembahasan, 2027, kalau 2027 kemudian ada semacam kesepakatan bersama, ada one map solution terkait dengan penataan kawasan, pemetaan Indonesia. Saat yang sama semua konflik-konflik agraria kebanyakan bisa diselesaikan, khususnya konflik antara korporasi dengan masyarakat, ya itu kebanyakannya kan HGO dengan non HGO.